Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Pramudia, NIM 2010421062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan hukum bisnis yang membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama ada gambaran umum kasus. Gambaran umum kasus ini adalah bagaimana awal mulanya atau bisa dibilang sebagai pendahuluannya yang melatar belakangi terjadinya suatu sengketa dalam ekonomi syariah. Pemerintah telah mendukung perkembangan ekonomi syariah berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga memberikan wewenang absolut pengendalian agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa sendiri adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Dalam kamus Inggris, kata sengketa perselisihan pertentangan sama dengan konflik atau dispute. Oleh karena itu, kata lain dari sengketa adalah konflik. Jadi sengketa sendiri hampir sama dengan konflik. Secara bahasa, kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan di mana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa. Apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lainnya. Ekonomi syariah telah disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 1. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi di mana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan prestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Prestasi adalah kelalaian pihak debitor dalam memenuhi prestasi atau capaiannya yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jadi intinya itu tidak sesuai dengan tujuan awalnya, melenceng dari tujuan awal. Yang kemudian yang kedua ada analisis aspek hukum dan etika. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama mampu atau hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikannya. Adapun prosedur atau langkah-langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sebagai berikut. Yang pertama, ada subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, ada tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Yang ketiga, ada proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan.
Jadi yang pertama ditentuin terlebih dahulu subjek hukum dalam sengketa tersebut, subjeknya itu bagaimana, kemudian ada tata caranya dalam pengajuan sengketa tersebut ke pengadilan agama. Kemudian setelah ada bentuk pengajuan, kemudian dilakukan proses pemeriksaan sengketa perbankan syariah di pengadilan itu sendiri. Yang kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dasar dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda. Dikatakan kegiatan ekonomi apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Dan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Jadi, yang memiliki hak tersebut yaitu dari pengadilan agama sendiri. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.